Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan ide jualan. Ini namanya roti semprot ya, dari bahan yang sederhana. Seperti apa prosesnya? Simak video sampai selesai. Pertama aku akan membuat cream cheese. Jadi ada 150 ml susu cair. Dan aku tambahkan 70 gram keju parut. Ini dimasak dengan menggunakan api yang kecil aja. Lalu larutkan 1 sendok makan maizena dengan seperempat gelas air. Ini fungsinya untuk mengentalkan. Nah, setelah mendidih kemudian masukkan ya untuk larutan maizena. Masak hingga meletup-letup. Kalau sudah meletup-letup dan mengental, angkat. Kemudian nanti dinginkan. Oke, setelah dingin kemudian pindahkan ke dalam wadah dan aku akan tambahkan dengan bahan yang lain. Di sini aku tambahkan dengan 1 butir kuning telur. Kemudian vanili bubuk secukupnya, 30 gram SKM atau susu kental manis, 1 sendok makan tepung terigu. Lalu aku akan mixer ya. Dengan waktu kurang lebih 3 menitan. Setelah itu masukkan ke dalam plastik segitiga. Kita lanjut untuk membuat rotinya. Jadi ada 1 butir telur, tambahkan 40 gram gula pasir, 3 gram ragi roti. Ini aku campur atau aku aduk hingga tercampur rata. Lalu masukkan 100 ml susu cair. Kemudian aku tambahkan 200 gram tepung terigu, aku menggunakan yang pro sedang. Aduk hingga tercampur rata. Kemudian di sini akan aku ulen aja menggunakan tangan ya supaya lebih cepat tercampur. Dengan aku tambahkan 30 gram margarin, kemudian ulen hingga menjadi kalis seperti ini. Lalu aku akan tutup rapat dan diamkan selama 30 menit. Setelah 30 menit aku keluarkan dari wadah, kemudian aku bagi ya. Untuk adonan ini dengan berat masing-masing 50 gram. Kemudian bentuk menjadi bulatan. Lalu nanti di tengahnya akan aku berikan isian. Nah, di sini aku isi dengan menggunakan coklat. Untuk isiannya sesuaikan aja dengan selera ya, mau dikasih keju atau coklat seperti ini juga boleh. Lalu setelah itu bentuk bulat, letakkan ke dalam cetakan yang sudah diolesi dengan menggunakan margarin tipis-tipis. Kebetulan aku di sini menggunakan cetakan pie oval. Nah, buat kalian yang ingin cetakannya silahkan kunjungi ke TikTok aku ya di Rosita Susi. Nanti klik keranjang kuning, di sana nanti tersedia banyak aneka macam perlengkapan baking, termasuk juga cetakan yang unik-unik. Oke, lakukan kesemuanya ya hingga selesai. Nah, karena prosesnya akan aku oven, jadi oven harus sudah kalian panaskan 10 menit sebelum adonan masuk, supaya panas di oven itu bisa merata. Nah, setelah dibentuk menjadi bulat lonjong, kemudian disemprotkan ya di atasnya dengan cream cheese yang tadi aku buat. Di sini bisa juga ya kalian sebelum disemprotkan cream cheese olesi dengan kuning telur. Itu opsional aja, silahkan sesuaikan dengan selera.
Nah, saran dari aku sebelum disemprotkan cream cheese sebaiknya diolesi terlebih dahulu ya dengan 1 butir kuning telur supaya nanti hasil akhirnya itu bisa cantik. Karena di sini aku kelupaan terus terang ya. Jadi tidak aku oles dengan menggunakan kuning telur. Nah, kalau sudah semuanya selesai disemprot dengan cream cheese, lalu akan aku oven. Oven di sini selama 40 menit menggunakan api atas bawah suhu 170 derajat Celcius. Nah, setelah matang seperti ini hasilnya, kemudian tunggu hingga dingin. Kalau sudah dingin dikeluarkan dari cetakannya. Bentuknya lucu ya, lonjong oval seperti itu. Nah, ini kalau sudah benar-benar dingin baru aku masukkan ke dalam plastik OPP. Untuk plastik OPP-nya aku menggunakan ukuran 10 kali 10 cm. Oke, kemudian aku tambahkan stiker di bagian atasnya. Nah, untuk roti semprot yang aku bikin ini di suhu ruangan bisa bertahan sampai 3-4 harian ya. Nah, ini cocok banget sebagai ide jualan isian snack box. Untuk di bagian tengahnya sangat lembut seperti ini ya hasilnya. Dan untuk harga jualnya sendiri kalian bisa jual kisaran di 2.000 sampai 3.000 rupiah. Oke, demikian tadi ya untuk ide jualan dari aku, roti semprot ala aku. Selamat mencoba untuk sahabat aku semua di rumah. Terima kasih, sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan snack ekonomis untuk ide jualan ya, dari bahan yang sederhana. Namanya yaitu brown cheese bun atau roti coklat keju ya. Nah, seperti apa prosesnya? Simak video sampai selesai. Aku siapkan bahan untuk krim keju ada 150 ml susu cair. Ini kalian bisa pakai susu UHT ya. Kemudian sisakan sedikit dan tambahkan 2 sendok makan maizena. Ini nanti fungsinya untuk mengentalkan. Nah, kalian juga bisa menggunakan susu bubuk yang diseduh. Kemudian tambahkan 60 gram keju parut. Lalu masak hingga mendidih ya. Untuk penggunaan apinya gunakan api yang sedang cenderung kecil aja. Nah, ini harus selalu diaduk ya supaya kejunya itu cepat larut. Kalau sudah mendidih, kemudian masukkan untuk larutan maizena. Kemudian masak kembali hingga meletup-letup. Nah, setelah mendidih dan meletup-letup seperti ini atau sudah mengental ya, lalu matikan api kompornya, kemudian dinginkan terlebih dahulu. Oke, kalau sudah dingin, kemudian di sini akan aku tambahkan dengan 1 butir kuning telur, tambahkan 30 gram SKM atau biasa disebut dengan susu kental manis. Lalu setelah itu juga vanili bubuk secukupnya aja. Lalu aduk hingga tercampur rata. Nah, kemudian di sini kalau sudah tercampur rata ya untuk telurnya, lalu terakhir akan aku masukkan untuk tepung terigu. Jadi untuk takaran tepung terigunya aku menggunakan 2 sendok makan. Ini akan aku aduk lagi ya sampai benar-benar halus atau lembut, kemudian masukkan ke plastik segitiga. Oke, selanjutnya aku akan siapkan untuk bahan roti. Siapkan 100 ml susu cair,
Kemudian di sini akan aku tambahkan dengan 40 gram gula pasir, lalu 3 gram ragi roti atau ragi instan, untuk mereknya bebas ya. Kemudian diaduk aja. Lalu setelah itu akan aku masukkan untuk tepung terigu. Nah, di sini aku menggunakan tepung terigu yang pro sedang. Tambahkan sebanyak 200 gram untuk tepung terigunya, lalu tambahkan 20 gram coklat bubuk. Kemudian setelah itu sejumput garam. Aduk hingga tercampur rata. Dan terakhir di sini akan aku masukkan 30 gram margarin, kemudian akan aku uleni manual dengan menggunakan tangan hingga menjadi kalis. Nah, buat kalian jika tidak ingin repot boleh ya untuk mengulainya ini menggunakan mixer, tapi gunakan mixer yang spiral. Nah, kalau sudah menjadi kalis seperti ini, kemudian akan aku tutup rapat dan istirahatkan selama 30 menit. Oke, setelah 30 menit kemudian untuk adonannya ini akan aku bagi masing-masing beratnya 40 gram ya. Kalau sudah, kemudian di bagian tengahnya akan aku isi dengan cream cheese yang tadi kita buat. Isikan aja di tengahnya. Nah, untuk isiannya ini bebas aja ya, kalau kalian mau diisi dengan keju juga boleh. Tapi nanti untuk cream cheese-nya juga akan aku gunakan sebagai hiasan di bagian atas. Nah, kemudian bulatkan bulat lonjong seperti ini, lalu letakkan di cetakan kue pie yang sudah diolesi dengan margarin tipis-tipis ya. Jadi ini cetakan pie oval. Buat kalian yang mencari cetakannya, silahkan kunjungi ke TikTok Rosita Susi, nanti klik di keranjang kuning. Oke, lakukan ke semua adonan hingga selesai ya. Nah, ini aku isi terlebih dahulu dengan krim keju yang tadi kita buat. Lalu bulatkan dan bentuk menjadi bulat lonjong. Baru setelah itu letakkan di dalam cetakan. Nah, karena prosesnya di sini mau kita oven, jadi ovennya sudah harus kalian panaskan 10 menit sebelum adonan masuk. Setelah semuanya selesai dibentuk bulat lonjong seperti ini, lalu olesi permukaannya dengan menggunakan 1 butir kuning telur secara merata ya. Nah, ini tidak perlu di proofing lagi, proofingnya hanya sekali saja. Kalau sudah, semprotkan sisa krim keju di atasnya. Jadi ini aku pernah membuat juga ya resep yang seperti ini. Tapi ini beda versi, yaitu untuk rotinya aku bikin coklat. Nah, semprotkan aja di atasnya seperti yang aku lakukan ke semua adonan. Oke, setelah semuanya diberikan hiasan krim keju di atasnya, lalu akan aku oven ya. Di sini untuk waktu pengovenan selama 40 menit, suhu 150 derajat Celcius menggunakan api atas dan bawah. Nah, buat kalian yang ingin menggunakan otang juga bisa, untuk waktunya tambahkan 10 menit ya, dan gunakan api yang sedang cenderung kecil. Oke, setelah matang seperti ini, kemudian angkat lalu dinginkan terlebih dahulu, baru nanti setelah dingin dikeluarkan dari cetakannya. Dan hasilnya sangat cantik seperti ini.
Ini pas banget ya sebagai ide jualan untuk isian snack box. Untuk harga jualnya kisaran di 2.000 sampai 4.000 rupiah. Jadi nanti tentukan aja dari modal awal yang kalian keluarkan. Dan untuk daya tahannya di suhu ruangan bisa bertahan maksimal 3 sampai 4 hari aja. Nah, untuk pengemasannya silakan masukkan ke dalam plastik OPP yang berukuran 10 x 10 cm. Pastikan saat memasukkan ke dalam plastik sudah dingin ya untuk rotinya. Nah, ini tampilannya sangat cantik ya untuk roti coklat keju ala aku ini. Nah, kalian bisa lihat untuk teksturnya sangat lembut. Ini untuk krim kejunya tidak terlalu nampak ya. Nah, ini untuk rasanya juga unik, ada rasa manis dan juga gurih dari kejunya. Nah, oke, mudah-mudahan itu tadi ya resep dari aku bisa menginspirasi sahabat aku semua di rumah yang ingin mencoba membuat snack keluarga ataupun ide jualan. Terima kasih, sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.